untuk podcast Pembimbing PAK dengan saya Delvi Rosita Banyesi. Di sini kami akan membahas tentang dasar filosofis pergerakan pendidikan agama Kristen bersama dengan dua narasumber, yakni teman saya atas nama Tiwani Yunita Moihana, dan saya Yulti Meliana Leo. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan dasar filosofis pergerakan pendidikan agama Kristen. Dan teman-teman saya akan menjawab pertanyaan dengan pemahaman yang teman-teman saya miliki. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut teman-teman, apa itu dasar filosofis pergerakan pendidikan agama Kristen? Dasar filosofis pergerakan pendidikan agama Kristen merujuk pada landasan pemikiran, prinsip, dan nilai-nilai yang menjadi fondasi bagi pendidikan agama Kristen, yang mencakup berbagai hal. Yang pertama, pandangan tentang manusia. Bagaimana umat Kristen memandang manusia, bermartabat dalam nilai-nilainya. Yang berikut, tujuan pendidikan. Apa yang ingin dicapai melalui pendidikan agama Kristen, seperti pembentukan karakter, pengembangan iman, dan peningkatan pengetahuan. Yang berikut, nilai-nilai dan prinsip. Nilai-nilai seperti kasih, kebenaran, dan keadilan yang menjadi pedoman bagi pendidikan agama Kristen. Yang berikut, pandangan tentang pengetahuan. Bagaimana umat Kristen memandang pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan bagaimana pengetahuan dapat digunakan untuk mengembangkan iman dan karakter. Yang berikut atau yang terakhir, pandangan tentang pembelajaran. Bagaimana umat Kristen memandang proses pembelajaran dan bagaimana pembelajaran dapat difasilitasi, serta bagaimana pembelajaran dapat digunakan untuk mengembangkan iman dan karakter. Dengan demikian, dasar filosofis pergerakan pendidikan agama Kristen merupakan landasan yang kuat untuk memahami dan mengembangkan pendidikan agama Kristen yang efektif dan bermakna. Oke, terima kasih. Menurut teman-teman, apa saja yang menjadi aspek penting dalam filsafat pendidikan agama Kristen? Baik, aspek-aspek penting dalam filsafat pendidikan agama Kristen yang pertama yaitu epistemologi. Pendidikan agama Kristen menekankan pentingnya pembelajaran aktif, refleksi, dan pengalaman spiritual dalam membangun iman yang kokoh. Yang berikut tujuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan iman yang hidup, membentuk karakter yang berintegritas, dan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Yang berikut, metode pendidikan. Metode pendidikan yang digunakan haruslah efektif dalam mentransfer pengetahuan, membangun pemahaman, dan menumbuhkan iman yang berakar pada pengalaman personal. Yang berikut, kurikulum. Kurikulum yang haruslah relevan dengan kebutuhan siswa, berpusat pada Alkitab, dan mencakup berbagai aspek iman seperti teologi, etika, sejarah, dan budaya. Yang berikut, peran guru. Guru haruslah memiliki iman yang kuat, pengetahuan teologi yang memadai, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dengan siswa. Baik, tadi kan tentang aspek penting dalam filsafat. Nah, sekarang apa saja aspek penting dalam landasan filosofi pendidikan agama Kristen yang teman-teman tahu?
landasan filosofis pendidikan agama Kristen. Yaitu yang pertama, antropologi Kristen. Memahami manusia sebagai ciptaan Allah, memiliki nilai dan martabat tinggi. Yang berikut, teologi Kristen. Teologi Kristen berpusat pada iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikut, etika Kristen. Etika Kristen menekankan pentingnya hidup sesuai dengan nilai-nilai Alkitab seperti kasih, kebenaran, keadilan, dan damai. Baik, sekarang kita masuk dalam tantangan dan peluang. Menurut teman-teman, apa saja tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan pendidikan agama Kristen? Baik, kalau menurut saya, tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan pendidikan agama Kristen ada beberapa hal atau banyak hal yang menjadi tantangan dan peluang dalam menyelenggarakan pendidikan agama Kristen. Tapi di sini saya mengambil 3 hal, yaitu pluralisme agama, yaitu menjalin hubungan yang harmonis dengan pemeluk agama lain dalam konteks masyarakat yang pluralis. Yang berikut, sekularisme, yaitu menanggapi pengaruh budaya sekuler yang cenderung mengabaikan nilai-nilai agama. Yang berikut, perkembangan teknologi, mengadaptasi penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual. Jadi guys, kesimpulan dari materi yang kami bahas dalam podcast ini adalah filsafat pendidikan agama Kristen merupakan kerangka berpikir yang penting untuk memahami tujuan, metode, dan nilai-nilai yang mendasari proses pendidikan itu sendiri. Sekian dari podcast kami. Terima kasih untuk Kakak Tiwani dan Kakak Yulti, dan untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Shalom.